Penetapan sampel size kasus pendugaan interval proporsi populasi. Kita mulai dengan pernyataan tentang margin of error yang seperti ini. Sama seperti tadi, pindahkan akar pangkat 2 dari N ke kiri. Selanjutnya nyatakan dalam bentuk N yang seperti ini. Ada masalah karena ada P kapital kali 1 minus P kapital, besaran yang masih baru akan diduga secara interval. Namun, perkalian rasio itu dapat dimaksimalkan, yaitu bila nilai P kapital 0,5 sehingga hasil kalinya adalah 0,5 kali 1 minus 0,5 itu adalah 0,25. P dengan nilai yang lain pasti menghasilkan lebih kecil daripada 0,25. Kalau suku itu maksimal, maka N yang diperoleh juga akan maksimal, sehingga target margin of error-nya pasti akan tercapai. Perilaku P kali 1 minus P adalah bahwa hasilnya semakin besar ketika P menuju 0,5. Maka bila tidak ada informasi terdahulu tentang P yang dapat dipakai sebagai perkiraan, gunakan saja 0,5 sehingga target margin of error-nya pasti tercapai. Sehingga formulanya akan menjadi demikian ini, yang kemudian dapat dinyatakan sebagai ini. Mari kita lanjutkan untuk kasus bila ada informasi pendahuluan tentang P kapital yang dapat dimanfaatkan. Dicantumkan kembali formula N yang mengandung P dan 1 minus P tadi. Sekarang, bila ada informasi pendahuluan bahwa P-nya berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,48, maka gunakanlah yang 0,48 yang lebih dekat ke 0,5. Selanjutnya masukkan 0,48 ke dalam formula di bawah. Bila sekarang ada informasi pendahuluan bahwa P kapital itu berkisar antara 0,55 dan 0,65, maka gunakanlah yang 0,55. Selanjutnya masukkan 0,55 ke dalam formula di bawah ini. Sekarang bila ada informasi pendahuluan bahwa P-nya berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,60, maka gunakanlah P sebesar 0,50. Selanjutnya, masukkan 0,50 ke dalam formula untuk P sama dengan 0,5 yang disajikan pada halaman berikutnya. Pada halaman terdahulu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat contoh ini. Jawabnya adalah sebagai berikut. Penetapan besarnya sampel pada pendugaan interval proporsi populasi membutuhkan lebar duga untuk menetapkan margin of error, tingkat keyakinan untuk menetapkan Z alpha per 2 yang sesuai, dan perkiraan P. Pada soal tidak tersedia informasi awal tentang P, sehingga akan diasumsikan sebesar 0,5. Informasi yang dibutuhkan itu adalah ini. Dengan memasukkan informasi itu ke dalam formulanya menjadi demikian. Maka besarnya sampel mahasiswa adalah 171. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Penentuan tingkat keyakinan atau 1 minus alfa. Pertama adalah untuk pendugaan interval rata-rata hitung populasi. Kita perhatikan hubungan antara tingkat keyakinan dan margin of error. Hubungan mereka tercermin dalam bentuk 1 minus alfa dan Z alpha per 2 ini. Nilai 1 minus alfa akan menentukan alfa sehingga menentukan Z alpha per 2. Jadi
bila dapat diperoleh nilai Z alfa per 2, akan bisa dicari besarnya 1 minus alfa. Mari kita cari nilai Z alfa per 2 itu. Mulai dengan formula margin of error ini, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk Z alfa per 2 di sisi kiri, atau seperti ini. Akar pangkat 2 dari N naik ke pembilang menjadi seperti ini. Kemudian, segarkan kembali ingatan kita bahwa ada logika distribusi Z seperti ini. Nah, masukkan hasil Z alfa per 2 itu ke dalam persamaan ini, solusinya akan menghasilkan 1 minus alfa yang dibutuhkan. Caranya sederhana. Carilah probabilitas Z kurang dari Z alfa per 2. Lantas kurangi dengan probabilitas Z kurang dari minus Z alfa per 2. Itulah jawabannya. Mari kita lihat contohnya. Begini contohnya. Kita mulai dengan mencari Z alfa per 2 berdasarkan formula ini. Maka kita akan mencari nilai-nilai E, N, dan sigma X pada soal. Hasilnya dimasukkan ke dalam formula tadi, menghasilkan Z alfa per 2 yang sebesar 1,51. Sehingga bila dimasukkan ke dalam persamaan ini, akan diperoleh 0,8690. Inilah tingkat keyakinannya. Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Penetapan tingkat keyakinan pada pendugaan interval proporsi populasi. Kembali kita tuliskan formula margin of error seperti ini, atau bila sigma P kita ganti menjadi seperti ini, sehingga Z alfa per 2 adalah ini, atau disederhanakan menjadi ini. Ternyata mengandung unsur P kapital, besaran yang sedang akan diduga. Maka seperti terdahulu, diperlukan keputusan tentang perkiraan proporsi populasinya. Apa dasarnya? Pilihlah yang menjadikan kita lebih konservatif, yang tingkat keyakinannya akan menjadi paling rendah. Ini bisa diperoleh dengan cara membuat nilai Z alfa per 2 yang lebih kecil. Nilai Z alfa per 2 yang lebih kecil menyebabkan intervalnya lebih sempit, sehingga probabilitasnya lebih kecil. Akibatnya tingkat keyakinannya lebih kecil atau lebih konservatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan nilai P untuk kasus ini adalah yang sedekat mungkin dengan 0,5. Kita akan melihat contohnya berikut ini. Ini contohnya. Baik. Jadi begini jawabnya. Besaran yang diperlukan adalah E, N, dan perkiraan untuk P kapital. Sesuai informasi soal, nilai-nilai tersebut adalah ini. E sama dengan 0,06, N sama dengan 500, dan perkiraan P adalah 0,46. Masukkan ke dalam formula untuk menghasilkan Z alfa per 2 sebesar 2,69. Maka probabilitas interval ini adalah 0,9928, jadi tingkat keyakinannya adalah 0,9928. Demikianlah rangkaian penjelasan keterkaitan unsur-unsur margin of error. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, salam sehat.